Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Indah Dunggio dengan NIM 4414220007 dari kelas A Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mengenai bioenergetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai yang pertama, pengertian bioenergetika, yang kedua, struktur dasar bioenergetika, yang ketiga, bagian-bagian bioenergetika. Adapun materi yang keempat, manfaat klinis bioenergetika, yang kelima, analisis kualitatif bioenergetika, dan yang terakhir, analisis kuantitatif bioenergetika. Pengertian bioenergetika. Jadi, bioenergetika itu adalah bagian dari ilmu biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Karena itu, bioenergetika merupakan bidang ilmu yang menjadi dasar bagi berbagai mata pelajaran yang terkait dengan sistem kehidupan. Struktur dasar bioenergetika. Untuk dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Jadi, dalam proses ini terjadi transformasi dari energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Nah, energi kimia ini yang disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa organik hasil dari fotosintesis karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lainnya. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi di dalam sel organisme. Dari proses respirasi ini akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut dengan ATP. Pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron, yaitu NAD dan NADP. Yang ketiga, transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain, seperti mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Yang ketiga, bagian-bagian bioenergetika. Bagian-bagian utama dari bioenergetika terdiri dari yang pertama ada metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia di dalam sel yang menghasilkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Metabolisme terbagi atas 2 bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme melibatkan penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan pelepasan energi, sedangkan anabolisme melibatkan pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana dan memerlukan energi atau ATP. Yang kedua yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan dan beberapa mikroorganisme memperoleh energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam glukosa atau yang sering disebut dengan gula. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas dan melibatkan reaksi kimia kompleks yang melibatkan banyak enzim. Bagian yang ketiga ada respirasi. Respirasi adalah proses di mana sel menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen melalui reaksi kimia. Respirasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama glikolisis, kemudian siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif.
Glikolisis adalah tahap pertama di mana glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat. Siklus asam sitrat menghasilkan energi dari pirufat dan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian fosforilasi oksidatif adalah tahap akhir di mana ATP dihasilkan dari energi yang dilepaskan selama siklus asam sitrat. Kemudian yang keempat ada pemindahan elektron. Pemindahan elektron adalah proses di mana elektron dipindahkan dari satu molekul ke molekul lainnya selama respirasi dan fotosintesis. Proses ini melibatkan banyak molekul yang berbeda dan terjadi dalam berbagai struktur seluler. Yang kelima, kinetika enzim. Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam sel. Kinetika enzim mempelajari bagaimana reaksi kimia dipengaruhi oleh enzim, termasuk faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Yang keenam, ada transport energi. Transport energi adalah proses di mana energi disimpan dan dipindahkan dalam sel. Salah satu contohnya yang sering kita tahu adalah ATP. Molekul yang digunakan oleh sel sebagai sumber energi, kemudian ATP dihasilkan selama respirasi dan digunakan oleh sel untuk menggerakkan reaksi kimia lainnya dan melakukan pekerjaan seluler. Yang kelima, manfaat klinis bioenergetika. Ada beberapa manfaat dari bioenergetika, yaitu yang pertama seperti bernapas, yang kedua mengalirkan darah, yang ketiga mencerna makanan, yang keempat memperbaiki dan memperbarui sel, yang kelima mengendalikan suhu tubuh, yang keenam memicu kontraksi otot, yang ketujuh menghilangkan limbah melalui urin dan feses, dan yang terakhir menjaga fungsi otak dan saraf. Manfaat klinis analisis kualitatif dari bioenergetika. Yang pertama yaitu energi dapat disimpan dalam berbagai bentuk di dalam sel-sel organisme, seperti dalam bentuk glukosa, lipid, dan protein. Yang kedua, transformasi energi dalam sistem biologis melibatkan berbagai jenis reaksi kimia, termasuk reaksi oksidasi reduksi, respirasi seluler, dan fotosintesis. Yang ketiga, sistem bioenergetik dapat digambarkan sebagai aliran energi yang melewati berbagai tingkat trofik dalam rantai makanan. Yang keempat, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem bioenergetik, termasuk suhu, cahaya, dan ketersediaan nutrisi. Dan yang terakhir, gangguan dalam sistem bioenergetik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes dan kelelahan kronis. Analisis kuantitatif bioenergetika. Studi kuantitatif transduksi energi atau perubahan satu bentuk energi ke bentuk yang lain yang berlangsung pada sel makhluk hidup serta sifat dan fungsi proses kimia yang mendasari transduksi. Analisis. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.